istri-istrinya tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Subki rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, Rasulullah diberikan tabiat oleh Allah menyukai wanita. Rasulullah menikahi beberapa wanita. Istrinya ada beberapa orang. Kata Imam As-Subki rahimahullah, hikmahnya diantaranya adalah linaqlis syariah. Rasulullah menikahi wanita ini untuk mewarisi syariat agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir ini maksudnya yang nampak. Bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah beribadah, berpuasa dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya, bagaimana Rasulullah di rumah itu mengurus rumahnya, membersihkan rumahnya sendiri, merapikan pakaiannya sendiri, pekerjaan-pekerjaan Rasulullah yang nampak. Itu yang zahir, kata Imam Subki. Ada juga yang batin. Bawatin ini perkara-perkara yang tidak mungkin diperlihatkan ke publik. Urusan-urusan kamar tidur Rasulullah, urusan ranjang Rasulullah, itu siapa yang mau ceritakan itu? Kalau bukan istri-istrinya. Masalah Rasulullah dengan istrinya itu di dalam selimut, itu siapa yang ceritakan? Makanya Imam Subki mengatakan, istri-istri Rasulullah inilah yang menceritakan keteladanan Rasulullah untuk persoalan-persoalan yang sifatnya privat tadi. Di dalam kamar itu mereka yang ceritakan. Ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada Zainab. Bagaimana Rasulullah dalam hadis diceritakan mandi bersama istrinya, mandi berdua bersama istrinya. Itu ada dalam hadis, silakan dibaca saja. Karena Rasulullah itu teladan kita, qudwah dalam segala hal. Bukan saja qudwah dalam masjid, tapi juga qudwah di pasar, qudwah di medan jihad, qudwah dalam perjalanan, termasuk qudwah di dalam rumah dan qudwah di dalam kamar. Jadi perkara-perkara bawatin ini yang mengetahui dengan jelas seluk-beluknya itulah istri-istrinya. Mereka lah yang meriwayatkan hadis-hadis itu kepada umat, sehingga kita tahu, oh begini sunnahnya, oh begini etikanya. Itu istri-istri Nabi itu. Dan banyaknya istri Rasulullah ini akan sangat membantu itu. Sehingga keteladanan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah itu mereka warisi, mereka sebarkan kepada umat. Karena kalau satu dua mungkin bisa jadi nanti ada satu yang sakit, tertampung oleh yang lain. Jadi ilmu-ilmu tentang hal-hal yang privasi Rasulullah itu diceritakan oleh semua istri-istrinya. Mereka berbagi dalam menceritakan itu. Karena pengalamannya, tentu punya pengalaman masing-masing dengan Nabi SAW, karena Rasulullah menggilir mereka. Nah, bergiliran Rasulullah di rumah istri-istrinya. Jadi mereka lah yang menceritakan hal-hal yang mungkin orang malu menceritakannya. Tapi ini adalah satu syariat Allah yang harus disampaikan. Yang menyampaikan itu adalah istri-istri Nabi SAW. Sehingga mereka menjadi rujukan umat pada zamannya. Banyak sahabat-sahabat datang bertanya, para tabi'in bertanya kepada istri Nabi SAW tentang kehidupan Rasulullah SAW di rumahnya. Dan istri-istri Rasulullah itu menjadi tempat para sahabat, tempat umat bertanya tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi hikmahnya cukup besar. Kemudian Rasulullah SAW juga ada yang mengatakan begini, Rasulullah diberikan kecintaan kepada wanita ini sebagai ibtila, sebagai ujian bagi Nabi SAW. Rasulullah mencintai beberapa perkara dunia sebagai ujian bagi Nabi SAW. Apakah dengan kecintaannya kepada wanita itu membuat dia terhalang dari ketaatan kepada Allah, membuat dia malas mengabdi kepada Allah atau tidak? Ternyata tidak.
Sama seperti Nabiullah Ibrahim, kecintaannya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada Ismail, tidak menghalangi dia sedikit pun dari melaksanakan perintah Allah. Walaupun sangat sayang kepada anak, pada Ismail, tapi pada saat diperintahkan untuk menyembelihnya, tidak ada ragu sedikit pun Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah. Rasulullah pun begitu, dia cinta kepada istrinya, tapi tidak sedikit pun dia mundur dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan ujian berat seperti itu, apalagi ini menghadapi banyak istri, tapi dia tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tentu akan menambah pahala Rasulullah semakin besar. Jadi manusia yang paling berat diuji adalah para nabi. Salah satu ujiannya dari wanita tadi. Semakin besar ujian, maka semakin besar derajat ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara dunia yang kedua yang Rasulullah diciptakan oleh Allah mencintainya adalah at-tib tadi. Minyak wangi, dan ini merupakan salah satu kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun dan kapanpun, yang nanti akan diperkuat dengan hadis-hadis yang lain tentang kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi. Yang ketiga, Allah jadikan penyejuk hati Rasulullah, hiburan bagi Nabi itu adalah di dalam salatnya. Jadi salat itu bagi Rasulullah sebagai sesuatu yang paling menyenangkan. Kalau sesuatu itu menyenangkan, berarti sesuatu itu ditunggu-tunggu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Bilal, "Arihna ya Bilal." Istirahatkan kami wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Jadi dengan segala aktivitas kesibukan, Rasulullah menginginkan satu hiburan, sesuatu yang menenangkan hatinya, pikirannya, menenangkan jiwanya, dan ketenangan jiwa Rasulullah itu ada di dalam salat. Qurratu ain. Jadi arti qurratu ain itu sesuatu yang membuat kita bahagia, senang. Qurratul ain itu dari kata aqarrallahu ainah. Orang Arab sering bilang aqarrallahu ainah. Allah menetapkan mata seseorang itu. Menetapkan mata maksudnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi sesuatu yang menyenangkan kita, sehingga mata kita sudah tetap tidak lagi melihat kepada yang lain, yang lebih daripada itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepuasan, kebahagiaan kita sepenuhnya pada sesuatu yang diberikan itu. Sehingga kita tidak mau melihat lagi yang lain. Itu maksud qurratu ain. Jadi Rasulullah mencapai puncak kebahagiaannya itu di dalam salat. Di kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sebagaimana salat itu menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat pun hendaknya menjadi pelipur lara bagi kita umatnya. Pada saat kita punya masalah, problem, maka salat itu akan menjadi sesuatu yang akan menenangkan jiwa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan satu berita yang menakutkan atau yang mengkhawatirkan, Rasulullah segera melakukan salat. Rasulullah segera salat. Ini karena di dalam salat itu ada ketenangan, ada kebahagiaan, dan dia mendapatkan solusi di dalam salat tersebut. Inilah keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan bab ini, dalam sebuah riwayat yang sahih juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atyabut tib al-misk." Sebaik-baik minyak wangi adalah misik. Salah satu jenis parfum itu. Itu ada misik itu terbuat dari hewan, ya. Ya, sekresi kelenjar hewan tertentu seperti rusa kasturi. Dari rusa itu bisa dibuat parfum namanya misik. Ya, memiliki aroma yang
wangi dan semerbak. Kadang-kadang misik ini juga bisa dibuat dari jenis-jenis tanaman tertentu, mengeluarkan bau yang mirip dengan misik yang asli itu. Jadi yang jelas misik ini sudah ada sejak dulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik minyak wangi adalah misik. Saya tidak tahu di sini ada misik yang asli atau hanya tertulis judulnya misik saja, mereknya misik. Tapi kalau kita dapatkan yang asli, ya itu bagus. Rasulullah berbicara tentang itu. Jadi Rasulullah berkaitan dengan masalah minyak wangi parfum ini bukan sekedar dia pakai-pakai saja, tapi dia banyak membicarakannya itu. Bahkan dikaitkan dengan konteks-konteks ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita amalkan. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Musa bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dari ayahnya langsung. Anas bin Malik mengatakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatan yatatayyabu minha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sukkah. Sukkah ini adalah semacam tempat atau wadah kecil untuk menyimpan minyak wangi. Rasulullah punya itu, ya, untuk menyimpan minyak wangi, yatatayyabu minha, sehingga Rasulullah dapat menggunakan minyak wangi kapan saja. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wadah khusus untuk menyimpan minyak wangi di dalam wadah tersebut. Ini makna pertama. Sukkah itu adalah tempat menaruh minyak wangi. Makna yang kedua dari sukkah adalah minyak wangi yang terdiri dari campuran beberapa jenis. Jadi ini ada dua makna sukkah. Boleh diartikan sukkah itu tempatnya, di mana Rasulullah menyimpannya di situ. Boleh jadi makna sukkah itu adalah campuran minyak wangi dari beberapa jenis. Itu dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi makna yang pertama itu lebih tepat atau lebih kuat. Sukkah dalam artian tempat meletakkan minyak wangi yang beliau pakai sehari-hari. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Sumamah bin Abdullah, dia berkata, kana Anas bin Malik la yaruddu at-tib. Anas bin Malik itu tidak pernah menolak minyak wangi yang diberikan kepadanya. Wa qala Anas, dan Anas berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tib. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi yang diberikan kepadanya. Jadi Anas bin Malik dulu kalau diberikan minyak wangi, diberikan satu botol dia terima, atau diberikan sedikit, ya, dioleskan ke tangannya dia terima. Dia tidak pernah menolak pemberian dalam bentuk minyak wangi. Kenapa demikian? Karena Anas bin Malik pernah melihat dulu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia tidak pernah menolak hadiah dalam bentuk minyak wangi tadi. Karena ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aromanya harum dan mudah untuk dibawa ke mana saja. Sehingga barang yang seperti ini yang manfaatnya besar tidak patut ditolak sebagai hadiah. Terima saja. Makanya ada sebagian jemaah kita bawa minyak wangi, di kantongnya itu ada beberapa macam dihadiahkan. Ini untuk antum, ini untuk ustaz. Atau kadang-kadang dia oleskan ke tangan. Alhamdulillah. Ini salah satu kebiasaan yang baik. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang ditawarkan pun kalau bisa jangan tolak. Kecuali kata Imam An-Nawawi rahimahullah, boleh tolak kalau seandainya ada orang yang alergi dengan minyak wangi. Ada orang kadang-kadang tidak sanggup dia cium aroma itu, mungkin ada alergi atau apa, sehingga dia tidak sanggup. Itu dia boleh menolaknya dengan bahasa yang halus, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi dalam kondisi kita sehat-sehat saja, itu sebaiknya minyak wangi itu menjadi salah satu benda yang kita saling hadiah-menghadiahi, ya. Menjadi hadiah dan kita menerimanya, sebagaimana contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tidak pernah menolak diberikan minyak wangi, dan Rasulullah pun demikian sebagaimana yang diceritakan oleh
Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembahasan kita untuk malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.